Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berhari Minggu. Kita percaya ada sukacita, damai sejahtera di tempat kita masing-masing. Amin. Mari saat ini kita mau memulaikan ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Kami percaya dan kami melihat Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, kecukupan, dan damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, hari ini dalam ibadah kami mau memuliakan Tuhan, memberikan persembahan pujian kami kepadamu. Dan kami percaya setiap apa yang kami berikan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mulia dalam hidupkan kami. Karya penyelamatanmu mengubahkan hidup kami, mengubahkan dunia. Haleluya, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih. Ku ada dalam kemuliaan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Ku ada bukti penebusan-Mu oleh kuasa darah-Mu. Ku temukan anugerah yang ajaib, benar Kau berikan hidupmu sebagai korban. Kau mulia Tuhan, mulia, mulia. Kau menebus segala dosaku, Kau berikanku hidup yang baru. Amin. Engkau mulia, mulia, mulia. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau berikanku kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Kini ku berjanji di hadapan-Mu, takkan ku sia-siakan karya-Mu. Jadikan ku milik-Mu, hidupku
hidupku, Kau berikanku hidup yang baru. Mulia, mulia, kasih-Mu mengubah hidupku, Kau berikanku kemuliaan-Mu. Mulia, mulia, terima kasih penebusan-Mu. Kau menebus segala dosaku, Kau berikan hidup yang baru. Mulia, Kau mulia, mulia, mulia. Amin. Kasih-Mu mengubah hidupku, kemuliaan-Mu, Kau berikanku kemuliaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku, Kau berikanku kemuliaan-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau berikanku kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan tetap memuji dan menyembah Tuhan lewat setiap pujian kami. Kami mau bersorak meninggikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang bisa berdiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kekallah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Amin. Terpujilah Tuhan, terpuji
kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Dia perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau membuktikan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah jawaban setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Aminkan pujian ini. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru
hambamu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan-Mu Tuhan tetap ada bagi hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan kami boleh mengerti dan kami boleh memahami setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang setia. Kita bersyukur untuk hari yang baru ya. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Maret dan kita akan masuk bulan April. Ya tidak terasa ya Bapak Ibu ya, setahun kita lewati dengan kondisi COVID-19, banyak pergumulan, ada yang merasa tidak pasti, tetapi Tuhan baik menuntun kita sampai pada hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu ya tentang topik mengenai Allah yang memberikan kesempatan kedua. Nah ada sebuah cerita yang saya baca Bapak Ibu tentang peristiwa yang terjadi di kota New York, Amerika Serikat. Ya. Dan beberapa tahun yang lalu ya ada dua remaja yang terkenal sebagai berandalan dan penjahat kota gitu ya, yang punya sejarah kejahatan yang begitu panjang ya, dan mereka satu kali datang atau masuk ke gedung YMCA. YMCA ini adalah Young Men's Christian Association di kota New York ya. Dalam sebuah gedung YMCA ini mereka masuk dan mereka mulai merampok di situ. Nah, waktu mereka keluar daripada gedung tersebut, mereka melihat ada seorang laki-laki yang sedang memegang telepon. Lalu apa yang muncul dalam pikiran mereka, saudara? Mereka khawatir, mereka panik. Waduh, jangan-jangan kita ketahuan, jangan-jangan dia lihat kita, lalu dia telepon polisi dan melaporkan kejahatan kita. Oke, kita harus lakukan sesuatu nih untuk supaya jangan kita tertangkap. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap anak muda yang lewat tadi, ya, yang tidak sengaja sedang lewat di depan gedung lalu sedang memegang handphone atau telepon, saudara. Mereka menangkap anak muda ini lalu memukulinya dengan kejam, ya, dipukuli dengan pentungan, dipukuli juga dengan cincin jari atau brass knuckle, ya, yang terbuat dari logam yang tentunya sangat kuat, sangat tajam, dan kalau kena ke pipi, ya, ke wajah, saudara, ya, dalam kasus yang terburuk bisa menyebabkan retak gitu ya tulang wajah. Ketika mereka setelah mereka selesai memukuli anak muda tersebut, saudara, mereka berpikir dia sudah mati. Ya, kemudian mereka menyembunyikan mayat tersebut, ya, mereka pikir ini sudah menjadi mayat. Disembunyikan di balik radiator, ya, atau di dekat kolam renang yang ada di gedung YMCA tersebut, dan kemudian mereka kabur atau melarikan diri. Nah, saudara, ya, sore harinya datanglah seorang wanita, ya, untuk berenang, memakai fasilitas di gedung YMCA tersebut dan mau berenang di sana. Waktu ia berjalan ke tepi kolam renang, ya, dia terpeleset. Kenapa? Karena ia tidak sengaja menginjak lantai yang basah dengan darah daripada anak muda yang dipukuli tadi, saudara. Ia berteriak histeris, ketakutan. Lalu ia juga menemukan tubuh dari anak muda tersebut yang bernama Donald Tippett. Ternyata Donald Tippett ini masih hidup, saudara. Akhirnya wanita ini menelpon ambulans, menelpon polisi, dan kemudian Donald Tippett bisa dirawat dan ia bisa sembuh. Tapi sayangnya, salah satu matanya rusak parah sehingga tidak bisa diselamatkan. Artinya dia hanya bisa hidup dengan satu mata. Karena tadi dipukul ya, begitu berat, saudara. Sementara itu, akhirnya kedua remaja yang penjahat tadi, saudara, ya, itu ditangkap dan mereka diadili. Waktu dilihat record atau sejarah catatan rekaman daripada kejahatan mereka, didapati bahwa terlalu banyak catatan kejahatan mereka. Mereka terlalu sering dilaporkan kepada polisi, ya, karena terlibat kepada kejahatan-kejahatan di masa lalu mereka. Sehingga apa yang diputuskan oleh hakim? Karena mereka sudah punya catatan kejahatan yang begitu panjang dan terlebih lagi mereka hampir membunuh Donald Tippett.
akhirnya mereka harus dipenjara untuk waktu yang lama atau tahun yang sangat panjang. Namun yang menarik adalah si Donald Tippot ini, saudara, ia melakukan hal yang luar biasa. Ia mendatangi hakim, ya, dan meminta izin, ya, atau memohon kepada hakim tersebut untuk janganlah menjarakan mereka karena alasan mereka masih remaja, masih sangat muda, dan biarlah mereka mendapat hukuman percobaan saja. Ya, kalau di Amerika hukuman percobaan salah satu bentuknya adalah mereka harus mengabdikan atau mengabdikan diri, atau ada jam-jam tertentu mereka harus datang ke komunitas dan berbuat kebaikan atau melakukan tindakan-tindakan sosial atau kerja sosial bagi komunitas, ya. Seperti itu, saudara. Dia juga berkata kepada hakim untuk membebaskan kedua pemuda ini dari tuntutan jaksa atau dari proses hukum tersebut. Ia ingin memberi mereka kesempatan lagi. Ia ingin memberi mereka kesempatan kedua. Dia percaya bahwa kedua remaja penjahat ini bisa berubah. Apa yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara? Salah satu anak laki-laki atau remaja laki-laki yang menerima pengampunan tersebut, ia menyanyiakan kesempatannya. Dia melakukan kejahatan yang lain, ya, terus terlibat dalam kejahatan-kejahatan, apakah itu perampokan, pemukulan, dan seterusnya. Kemudian dia ditangkap dan dipenjara. Namun, anak laki-laki lain atau remaja lainnya yang tadi memperoleh kebaikan daripada Donald Tippot ini, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, ya, tidak jadi di penjara itu, untuk berkuliah dan kemudian masuk sekolah kedokteran, dan ia lulus dan bekerja menjadi salah satu ahli bedah terkemuka, ya, di Amerika, yaitu yang menjadi seorang ahli bedah mata. Tadinya ia melukai mata Donald Tippot, membuat Donald Tippot matanya satu tidak berfungsi, dan akhirnya ia seperti menebus kesalahannya dengan membaktikan dirinya menjadi dokter ahli bedah mata. Nah, saudara, dari peristiwa tersebut kita dapat belajar tentang hal pengampunan, amin, dan hal memberi kesempatan kedua. Dua penjahat tersebut pantas dihukum, pantas untuk dipenjarakan untuk waktu yang lama. Tetapi pengampunan dari Donald Tippot memberikan mereka kesempatan untuk bebas. Sayangnya yang satu kembali berbuat dosa, berbuat kejahatan, sampai ia akhirnya dijebloskan ke penjara, benar-benar dihukum. Sementara yang satunya lagi bertobat dan melanjutkan sekolah sampai menjadi dokter yang berguna bagi masyarakat. Saudara, Alkitab kita juga banyak menunjukkan kisah-kisah para tokoh-tokoh yang memperoleh kesempatan kedua. Amin. Contoh Yunus, saudara. Nabi Yunus diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan kabar penghukuman daripada Tuhan, ya, kalau mereka tidak mau bertobat. Tetapi apa yang Yunus lakukan? Ia lari dari panggilan Allah. Ia disuruh ke Niniwe, tetapi ia kabur ke Tarsus. Sampai akhirnya di dalam tengah perjalanan di laut ia dibuang ke laut, ya, dan kemudian ditelan oleh ikan besar. Namun kemudian Allah menerimanya kembali, ya. Dan apa? Allah tetap menyuruh dia, tetap kamu pergi ke Niniwe, ya, selesaikan tugas yang aku berikan. Kemudian ada Raja Daud. Raja Daud beroleh pengampunan Allah. Walaupun dia sudah berzina dengan Batseba, yang adalah istri daripada salah satu tentaranya, saudara. Bahkan ia membunuh suami daripada Batseba secara tidak langsung di medan peperangan. Tetapi ketika Nabi Nathan datang menegur Daud, ya, responnya adalah bertobat. Amin. Ia menerima kembali kesempatan daripada Allah untuk dipulihkan, untuk dipakai dalam pelayanannya sebagai raja, untuk menjadi alatnya Tuhan memimpin bangsa Israel. Ia bertobat dan dipulihkan, saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah Allah atas kesempatan kedua. Dan kita mau belajar atau refleksi dari panggilan Rasul Petrus. Kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca beberapa ayat,
ya. Pembacaan kita dari ayat 1 sampai 19, tapi tidak semua kita baca, berapa saja kita baca. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 21, judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang ada di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh," ya, atau maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mari kita membaca ayat 10 sampai ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka sekarang tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin, saudara. Ya saudara, setting peristiwa yang baru saja kita baca adalah Paskah atau sesudah kebangkitan Yesus, di mana ia terus-menerus datang menampakkan dirinya kepada para murid. Di pasal yang sebelumnya ia datang menampakkan dirinya kepada para murid yang sedang mengurung diri mereka di sebuah ruangan, ya saudara. Pintu-pintu yang terkunci, Bapak Ibu bisa membaca di pasal 20 ayat 19. Mereka takut kepada orang Yahudi dan mereka bersembunyi di ruangan yang pintu-pintunya dikunci. Yesus datang, menampakkan dirinya, menampakkan luka-lukanya, dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Lalu secara khusus ia datang kepada Thomas atau Didimus yang suka ragu-ragu ini, saudara. Ya, Thomas yang mengatakan, "Kalau saya belum cucukkan tangan saya, jari saya di bekas luka Yesus, maka saya belum akan percaya." Dan Yesus nyatakan dirinya kepada Thomas, sehingga ia menjadi percaya dan menyebutnya sebagai Tuhan dan Allahku. Amin, saudara. Yesus juga menunjukkan diri kepada Maria Magdalena, ya, dan murid-murid yang lainnya, saudara. Nah, di pasal 21 ini secara khusus ada berapa orang di sana, ya. Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Natanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya, ya. Anak-anak Zebedeus ada 2, ya. Lalu 2 orang murid lainnya berarti ada 4, 5, 6, sekitar 7 orang, saudara, murid-murid Yesus. Nah, saudara, mari kita melihat di situ, ya, ada satu sosok pemimpin yang memimpin teman-temannya, yaitu Petrus itu sendiri. Siapakah Petrus? Petrus adalah murid Yesus yang terlihat paling berani, saudara. Benar, ya? Dia suka kemungkinan istilah kita sok-sokan gitu, ya. Aku yang akan menyelamatkan engkau guru. Aku akan, bahkan di pasal 13, ya Bapak Ibu, Yohanes pasal 13 ayat 37, Petrus berkata dengan pedenya kepada Yesus, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Nyatanya tidak lama kemudian setelah Yesus ditangkap, Petrus pun menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam narasi yang baru saja kita baca, kita melihat bahwa ia mulai lagi, ya, Petrus memulai lagi pekerjaannya yang lama, yaitu menjala ikan. Mari kita bandingkan, saudara, peristiwa panggilan Petrus sebelum kematian dan kebangkitan Yesus dan sesudah kematian dan kebangkitan Yesus. Yang pertama, sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu lebih tepatnya awal-awal pelayanan Yesus, ia mulai mencari murid-murid. Tertulis dalam Matius pasal yang keempat. Menurut peristiwa yang dicatat dalam Injil Matius,
pasal 4 ayat 18. Pertama kali Yesus berjumpa dengan Petrus ketika ia sedang bersama dengan Andreas, saudaranya. Saat itu apa yang mereka lakukan? Ya, di pasal 4 ayat 18 Injil Matius menjelaskan bahwa mereka sedang menebarkan jala di Danau Galilea. Mengapa? Karena pekerjaan mereka adalah penjala ikan. Itu yang pertama kali terjadi ketika Yesus bertemu dengan Petrus pertama kalinya. Tetapi kemudian apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus mengajak mereka, mari ikutlah aku. Ya, come, follow me. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, Matius 4 ayat 19. Lalu apa respon Petrus dan Andreas? Ya, di ayat 20 mengatakan, segera mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nah, mari kita melihat setelah kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu di Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita melihat di sana tadi kita sudah baca ya Bapak Ibu Saudara. Petrus kembali ke pekerjaannya yang lama, ke masa lalunya, yaitu pergi menangkap ikan, Saudara. Ya, pasal 21 ayat 3, Simon Petrus ya berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi dia mau pergi kembali ke masa lalunya, ke pekerjaan lamanya, ya. Lalu jiwa kepemimpinannya itu membuat teman-temannya, kami juga lah mau ikut begitu. Kami juga mau ikut bersamamu pergi menangkap ikan. Nah, saudara, yang menarik adalah tadi kita membacanya sama seperti sebelumnya, ya. Sama seperti sebelumnya kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 4, ketika Petrus dan Andreas saudaranya berusaha menjala ikan, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Nah, di pasal 21 ini juga demikian, Injil Yohanes pasal 21. Mereka tidak menangkap apa-apa walaupun sudah berusaha dari malam sebelumnya. Ayat 3 saya bacakan 3b. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kemudian ayat 4, hari mulai siang. Ya, sama seperti biasanya nelayan berlayar malam ya untuk menangkap ikan sampai pagi, saudara. Mereka tidak menangkap apapun, saudara. Ironis. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidaklah dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, ini kasih Tuhan, Yesus memakai peristiwa yang sama itu untuk membuat para murid menyadari siapakah dia. Ya. Lalu ayat 12, mereka kemudian tahu, ya, mereka kemudian menyadari bahwa ia adalah Tuhan. Yesus memakai peristiwa yang sama ini untuk membuat para murid menyadari siapakah dia, dan secara khusus kepada Petrus untuk mengingatkan Petrus akan panggilannya sebagai penjala manusia. Amin, saudara. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ayat 19b, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Apakah kata-kata ini terdengar familiar, saudara? Ya, karena di Injil Matius pasal 4 ayat 19, saudara, Yesus mengatakan hal yang sama kepada Petrus dan Andreas, saudaranya. "Mari, ikutlah aku." Dan hal yang sama ia katakan kembali pada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya, di ayat 15-17 ini bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya 3 kali dan Petrus juga menjawab sampai 3 kali, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dalam terjemahan lain, "Ya Tuhan, aku menyayangi engkau." Nah, khusus yang di kali ketiga ketika Yesus bertanya, menanyakan pertanyaan yang sama, ya, ayat 17 mengatakan apa respon Petrus? "Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya pertanyaan yang sama, 'Apakah engkau mengasihi aku?'" Ada penafsir yang mengatakan, saudara, Petrus menjadi sedih. Mengapa dia sedih? Ketika Yesus menanyakan pertanyaan yang sama ini sampai 3 kali. Karena ia seperti diingatkan bahwa ia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, saudara. Tetapi kita melihat kemudian respon Petrus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Mendengar jawaban-jawaban Petrus ini, Yesus menegaskan juga sampai 3 kali, "Gembalakanlah, berilah makan, uruslah domba-dombaku." Dan di akhir ayat 19 kembali ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin, saudara. Kita dapat melihat bahwa Rasul Petrus mendapatkan kesempatan kedua dari Yesus. Amin, saudara. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah panggilan hidup Petrus ini, saudara. Yang pertama, yaitu bahwa Tuhan Yesus, Allah kita, selalu memberikan kesempatan kedua kepada umatnya. Seperti yang telah kita ketahui sejak awal, Petrus ini adalah murid yang menyangkal Yesus. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tetapi sampai 3 kali, saudara. Ya. Tetapi kasih karunia dan kemurahan Allah begitu besar atas umatnya, atas anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menunjukkan kemurahannya, kasih sayangnya kepada Petrus, ya, yang mana Petrus sebenarnya sudah berencana ini, ya, akan Yesus sudah tidak ada. Kalau begitu saya mau kembali kepada pekerjaan lama saya, yaitu menjala ikan, ya. Dan dia sudah upayakan, sudah usahakan, sudah coba, tetapi tidak mendapatkan apa-apa juga sampai Yesus datang menampakkan dirinya. Dan kemudian Yesus mengajak dia kembali, "Ayo ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, itulah Tuhan Yesus Allah kita yang selalu memberikan kesempatan kedua. Bapak Ibu, jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang engkau perbuat di masa lalumu, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Amin. Katakan kiri kanannya, Bapak Ibu saudara. Kalau engkau sendiri, katakan kepada diri saudara sendiri. Katakan kepada diri saudara sendiri, "Tuhan sanggup memulihkan saya." Ya, kalau ada orang di sebelah kiri kananmu, katakan, "Tuhan sanggup memulihkan engkau." Amin, Bapak Ibu saudara. Iblis tentunya akan membuat kita ragu, membuat kita merasa kita ini tidak layak. Oh, terlalu besar dosamu, terlalu besar kesalahanmu, ya. Engkau sudah tidak layak lagi, dan seterusnya. Ingat saudara, kematian Yesus di kayu salib adalah bukti nyata bahwa Ia mengasihi engkau dan saya. Walaupun kita masih hidup dalam dosa, ya, firman Tuhan katakan walaupun kita Allah sudah mengasihi kita walaupun kita masih dalam dosa, saudara. Itulah kasih Allah. Karena kematiannya menebus kita dari dosa. Itulah Allah yang memberi kesempatan kedua kepada kita. Ia memulihkan kita, Ia melayakkan kita, Ia memberi kita kesempatan kedua. Amin, saudara. Sambutlah kasih Tuhan dan pilihlah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita membaca 2 ayat, saudara.
Roma pasalnya yang kedua dan juga Mazmur 32. Roma 2 saya bacakan terlebih dahulu ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Dan kita baca selanjutnya Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1-2. Judulnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, Allah mengampuni kita, Allah memberi kita kesempatan kedua. Ya, walaupun kita mungkin pernah mundur, walaupun kita pernah melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan, Allah yang sanggup memberi kesempatan kedua. Dan berbahagialah, diberkatilah engkau yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Amin. Hal yang kedua yang kita pelajari daripada panggilan Petrus, saudara, yaitu bahwa perjumpaan dengan Yesus membawa pemulihan semangat dan visi. Amin. Bukan hanya Tuhan Yesus mengampuni Petrus, tetapi ia juga memulihkan panggilannya, seperti yang tadi kita sudah baca, saudara. Ya, di awal panggilan Yesus kepada Petrus, ia mengajaknya dan memberi tugas untuk, mari ikut aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tetapi pasca kebangkitannya, panggilan Yesus kepada Petrus semakin dipertajam. Gembalakanlah, uruslah, berilah makan jemaatku atau domba-dombaku. Ya, orang-orang yang belum mengenal aku, gembalakan mereka. Saudara, dan itu kemudian ia memanggil Petrus, mari ikut aku. Ya, ikutlah aku. Dan itu seperti membangkitkan semangat yang baru di dalam diri Petrus. Kalau Bapak Ibu membaca apa yang terjadi selanjutnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berdiri dan kemudian memberitakan Injil kepada domba-domba ini, orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya, ataupun yang sudah pernah mendengar tentangnya tetapi belum percaya. Ia memberitakan Injil dengan berani, dan kira-kira, ya, Alkitab mencatat kira-kira 3.000 orang bertobat, saudara. Haleluya. Dan kemudian mereka inilah yang menjadi jemaat mula-mula, ya. Dan di pasal 2 ayat 41-47 kitab Kisah Para Rasul kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula ini hidup dalam pengajaran para rasul, hidup saling memberi, saling berbagi, saudara. Berjumpa dengan Yesus membawa pemulihan semangat Petrus dan visi yang baru, saudara. Amin. Saudara, kita perlu berjumpa dengan Yesus. Kita perlu mengalami kuasa Tuhan, saudara. Ya, waktu kita beribadah, mungkin Bapak Ibu mengatakan sulit ya, beribadah online ini tidak seperti ibadah langsung. Ya, saudara, ini masalah global, masalah seluruh dunia. Orang-orang bergumul, saudara. Bukan hanya dalam hal ibadah, dalam hal belajar juga demikian kan, Bapak Ibu saudara. Yang bekerja juga pada awal-awal masa pandemi, mereka bekerja dari rumah. Tidak seperti bekerja rasanya. Saudara, jangan mengukur kehadiran Allah daripada tempat ya. Oh, ini nggak di gereja, ini cuma di rumah saya. Oh, kami cuma pakaian biasa-biasa saja. Ya, tidak seperti ibadah, tidak, saudara. Allah kita maha hadir. Ia mau kita datang kepadanya dalam segala kesempatan. Bukan seminggu sekali saja, bukan di gedung gereja saja, tetapi di kamar-kamar saudara, dimanapun saudara berada. Komunikasi kepada Tuhan, ya, berdoa, membaca firman-Nya, ya, selalu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin, Bapak Ibu saudara. Dan biarlah ia akan membangkitkan semangatmu, visimu, visi yang baru Tuhan berikan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, apa yang bisa kita pelajari daripada panggilan Petrus ini? Yaitu bahwa kita perlu meresponi panggilan Allah. Responi kasih-Nya. Responi panggilan Allah, saudara. Mari kita kembali ke Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 tadi, saudara, yang tadi kita baca, ya. Ayat 15 sampai ayat 17, saudara, ya. 15b, 16b dan 17b, ya. Petrus berkata apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 16b, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 17b,
Ya, ia mengatakan, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi Engkau. Seperti Petrus yang meresponi kasih Yesus dan panggilan untuk melayani Dia. Saudara, demikianlah kita sebagai orang-orang percaya, kita yang mau menerima kesempatan kedua dari Allah. Oleh sebab itu responi kasih-Nya. Amin. Dan responi panggilannya, saudara. Apa yang Tuhan mau engkau lakukan dalam hidupmu, saudara? Ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, ada yang dipanggil menjadi kepala rumah tangga yang mengasihi keluarga, istri dan anak-anaknya. Ada yang dipanggil menjadi pekerja yang setia, jujur, dan benar dalam pekerjaannya. Ada yang dipanggil untuk menjadi penginjil. Ya. Ada yang dipanggil untuk menjadi siswa yang menjadi saksi di sekolahnya, saudara. Saudara tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Responilah. Jika engkau mengasihi Tuhan, responilah apa yang menjadi kehendaknya dalam hidupmu. Amin, saudara. Saudara, tadi saya menyebutkan di awal khotbah ini tentang Raja Daud yang menerima kesempatan kedua, saudara. Raja Daud seorang raja Israel yang bisa dikatakan terbesar, saudara. Dipilih langsung oleh Allah melalui Nabi Samuel. Namun dalam kejayaannya, ya, waktu ia sedang jaya-jayanya, di puncak kejayaannya, ya, ia lengah kepada keinginan dagingnya. Kemudian apa yang terjadi? Ia berzinah dengan istri daripada salah satu tentaranya, saudara, yaitu Uria. Ya, dan ia berencana, ya, dia berzina dengan istri Uria. Ya, waktu Uria sedang dalam peperangan, dia berzina dengan istri Uria, yaitu Batseba, sampai hamil, saudara. Kemudian Uria datang dan Daud menjadi ketakutan. Ini skandal yang sangat besar karena ia orang penting, saudara. Ya. Dan apa yang ia lakukan? Ia merancang suatu plot, suatu rencana, saudara, untuk membunuh Uria di medan perang. Tempatkan dia di paling depan, dia pasti mati. Dan betul, Uria mati di peperangan. Apa yang terjadi, saudara? Allah yang mengasihi Daud datang melalui Nabi Nathan untuk menegur Daud. Teguran Tuhan datang melalui Nabi Nathan, ya. Dan saudara, kita bisa melihat bahwa Daud meresponi teguran tersebut dan ia bertobat, saudara. Nah, saudara bisa melihat kisah tersebut di dalam 2 Samuel pasal 12. Di situ tercantum bagaimana peristiwa ketika Nabi Nathan menegur Daud dan ia meresponi dengan pertobatan. Nah, saudara, ungkapan isi hatinya tertuang di dalam Mazmur pasal yang ke-51, saudara. Mari kita membuka Mazmur pasal 51 ayat 3-5. Ini adalah Mazmur dari Daud. Ia berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Saudara, Daud menyadari bahwa ia berdosa. Ia meresponi dengan pertobatan dan minta pengampunan dari Tuhan, minta pengasihan daripada Tuhan, minta Tuhan untuk membersihkan dia dari dosa-dosanya, menahirkan dia dari dosa-dosanya. Karena dia mengatakan apa? Aku sadar, ya, aku sadar ini pelanggaranku, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan perlu kesadaran, ya, untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, untuk meresponi lagi kasih-Nya, untuk meresponi lagi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada fenomena yang banyak terjadi, saudara, orang-orang yang tidak mengikut Yesus lagi, tindak kepercayaan, apapun alasannya. Saudara, saya mendorong jemaat GSCA Bethesda Ministry dan Anugerah Ministry, tetaplah imanmu kepada Tuhan Yesus. Ialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa selain melalui Ia. Percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membacakan ayat terakhir, saudara, Mazmur
103 ya. Mazmur 103. Hari Bapak Ibu di rumah, kita baca bersama-sama ayat-ayat ini saudara ya. Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin, saudara. Datanglah kepada Allah kesempatan kedua. Allah yang memberi kesempatan kedua. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Datang kepadanya. Allah menunjukkan, Allah yang terlebih dahulu datang kepada kita, saudara. Ya, melalui pribadi Yesus Kristus. Yang menampakkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya juga, saudara. Mari kita responi kedatangan Allah melalui firman-Nya dan melalui putranya Yesus Kristus dengan iman, dengan kepercayaan, dan dengan pertobatan, saudara. Dan biarlah engkau mengalami pemulihan semangat, pemulihan visi, dan biarlah engkau menjadi pribadi-pribadi yang mau meresponi kasih dan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami belajar tentang pribadi-Mu yang selalu memberikan kesempatan kedua kepada anak-anak-Mu. Kepada Petrus Engkau menunjukkan bagaimana Engkau menginginkan Petrus untuk kembali menjadi penjala manusia atau pelayanan, menjadi pelayan-Mu Tuhan. Dan apapun yang telah dilakukannya, Tuhan telah mengampuni dan Tuhan mencurahkan kasih-Mu kepadanya. Demikian juga Tuhan, kami rindu untuk merasakan, mengalami kasih yang sama, yang memulihkan semangat kami, memulihkan visi kami, yang membuat kami dibaharui, dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kami sambut kasih-Mu, kami sambut panggilan-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara jemaat di sini yang bergumul untuk melepaskan dosa-dosanya, melepaskan masa lalunya, yang sulit untuk berkomitmen sungguh 100% kepada Tuhan, biarlah Tuhan saja yang menjamah mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka saat ini, di mana mereka berada Tuhan. Tuhan ubahkan hati mereka yang keras, lembutkan mereka Tuhan, jadikan mereka pribadi-pribadi yang peka akan suara Tuhan, yang mau meresponi Engkau dalam segala hal kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan yang baru. Tuhan tahu bagian-bagian tubuh mana dari tubuh mereka yang sakit, biarlah Tuhan saja yang menjamah mereka di dalam nama Yesus. Tuhan menolong juga Tuhan mereka yang orang-orang di dunia ini Tuhan yang terkena penyakit COVID-19. Mungkin angkanya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa memohon kesembuhan daripada Tuhan. Sembuhkanlah bumi ini Tuhan, sembuhkanlah penduduk bumi ini Tuhan. Lepaskanlah kami, hilangkanlah daripada kami virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang bekerja melalui obat-obatan, melalui vaksin yang sudah ada. Kuasa Tuhan bekerja, kesembuhan Tuhan nyata bagi umat manusia di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat tim medis yang bekerja di garis depan Tuhan, tentara, polisi, pemerintahan bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan juga yang melindungi mereka Tuhan ketika mereka bekerja di garis depan ya Bapa. Tuhan saja yang bersama-sama mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kembali kami hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang menonton ya Bapa. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka yang sedang ada dalam pergumulan keluarga, rumah tangga yang retak, yang pecah, Tuhan pulihkan rumah tangga umat-Mu ini Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati bapak-bapak agar menjadi imam yang baik, yang benar di tengah-tengah keluarganya, menjadi teladan bagi keluarganya, mengasihi istrinya, mengasihi juga anak-anaknya di dalam nama Yesus. Berkati bapak-bapak juga menjadi
menjadi tulang punggung yang Tuhan kuatkan. Tuhan berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati ibu-ibu juga, baik yang bekerja maupun yang sekaligus mengurus rumah tangga, Tuhan sertai mereka. Beri kekuatan ekstra, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kesabaran dalam nama Yesus. Anak-anak kami juga kami serahkan kepadamu. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dan berkati mereka dalam sekolah mereka, agar kiranya mereka boleh berhasil dan mendapatkan hasil yang baik. Di dalam nama Yesus, Bapak kami berdoa buat daerah yang terkena bencana alam oleh karena cuaca, angin ataupun gempa bumi dan yang lainnya. Secara khusus di Indonesia ini, Tuhan tolong mereka di NTT dan bagian-bagian lain Tuhan yang terkena dampak daripada bencana alam. Tuhan saja yang sanggup memulihkan daerah mereka, pribadi mereka, keluarga mereka. Orang-orang yang masih hilang biarlah dapat ditemukan Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ini Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu. Dan kami juga mendoakan pemerintahan bangsa kami, Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh kabinet menteri, seluruh jajarannya Tuhan. Tuhan berkati mereka agar dapat memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan Tuhan juga memberkati pemerintahan di daerah-daerah. Biarlah Tuhan juga menolong secara khusus di Batam, Wali Kota, Gubernur. Tuhan yang menolong ya Bapak. Tuhan yang memakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan memerintah kota dan Kepulauan Riau ini dengan benar ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa kita dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa menjadi bagianmu, keselamatan daripada putranya Yesus Kristus adalah bagianmu selama-lamanya, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai kali yang kedua Yesus datang menjemput kita para saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Mari kita naikkan satu pujian. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Dan ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Sekali lagi ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Dan ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya, mulia dan agung kasih-Nya, mulia dan agung kasih-Nya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.